Kedengaran tadi Bu suara ngetiknya Bu? Ada. Oke, Bapak Ibu, kita mulai Bu ya. Sambil kita nunggu kawan yang lain. Nanti kalau ada yang masuk nanti kita silahkan masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sore ini Allah mempertemukan kita di pertemuan virtual ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita, dan ini menjadi salah satu nikmat yang harus kita syukuri, karena tidak semua rekan-rekan kita bisa seperti kita sekarang ini. Nah, insya Allah kalau kita mau bersyukur, nikmat tersebut oleh Allah akan ditambah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kabarnya sore ini? Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, dan saya yakin Bapak Ibu hadir sore ini sudah hadir sepenuhnya untuk mengikuti kegiatan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kita mulai maka kita berdoa dulu, mudah-mudahan aktivitas kita sore ini akan mendapat keberkahan. Berdoa disilakan. Selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita yang hadir baru 12 orang ini. Kita ada 12, nanti ditambah PP kita 2, yaitu Bapak Nopri dan Ibu Tri. Pak Nopri sudah ada tadinya kayaknya. Nanti tolong Ibu yang saya tunjuk jadi co-host, nanti kalau ada yang masuk kita tolong di admit atau diterima. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini pertemuan pertama kita nggak usah dibuat tegang, nggak usah dibuat formal. Kita hari ini kita santai saja Bapak Ibu, karena kegiatan kita pada hari ini sebenarnya pada angkatan kita ini beda dengan angkatan yang sebelumnya. Kalau angkatan sebelum kita, itu kakak kelas kita dulu, itu tidak ada pertemuan eksplorasi konsep, itu tidak ada pertemuan virtual kayak kita sekarang ini. Mereka ada itu pada Rukol. Nah, ya, kalau yang Rukol itu ruang kolaborasi, itu insya Allah besok kita lakukan, besok dan lusa. Itu 2 hari kita besok melakukan ruang kolaborasi. Jadi untuk angkatan kita ini sudah mulai ada eksplorasi pemahaman, eksplorasi konsep. Pada hari ini sudah ada pertemuan virtual seperti ini. Jadi ini yang pertama nih Bapak Ibu. Jadi kita ini menjadi kelinci percobaan untuk adanya eksplorasi konsep sudah melakukan virtual. Tapi tidak apa Bapak Ibu, mari kita syukuri, kita nikmati saja, kita enjoy saja. Mudah-mudahan kalau kita enjoy nanti mudah-mudahan ini sekali lagi akan memberi keberkahan dan manfaat untuk kita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya cerita terlalu banyak, nanti saya juga minta Bapak Ibu juga kita saling sharing, saling cerita. Hari ini kita tidak ada materi yang kita sampaikan Bapak Ibu. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nanti kita pun bergantian kita saling memperkenalan. Barangkali kalau Bapak Ibu di antara CGP yang dibawahi oleh PP, barangkali sudah ada pertemuan kopi daratnya istilahnya, itu ya alhamdulillah syukur. Tapi dengan saya kan baru kali ini, selama ini kita baru chatting-chattingan lewat WA saja, kita belum tahu wajah kita masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita sudah ketemu. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Gunawan, cukup singkat dan praktis. Saya kalau di sekolah itu sering ngomong sama anak-anak, Gunawan itu gundul tapi menawan.
ya Pak Zan ya. Nah, itu apa namanya, kepanjangan yang sangat familiar itu Pak. Gundul-gundul tapi menawan. Tapi kalau saya sering saya presetkan juga sama anak-anak di kelas itu Bapak Ibu. Kalau Gunawan itu sebenarnya salah satunya artinya gundul tapi menawan, tapi ada lagi arti lain. Nah, anak-anak sering nanya, apa itu Pak? Gunawan itu berguna bagi wanita. Nah, itu. Apa iya Pak? Iyalah, ibunya di rumah itu menggunakan bapak terus setiap hari. Nah, itu salah satunya. Jadi itu sekedar untuk kita memberikan selingan pada anak-anak. Baik Bapak Ibu, nama saya Gunawan. Saya fasilitator dari Rejang Lebong. Kebetulan ini merupakan pengalaman pertama saya sebagai fasilitator Bapak Ibu. Di angkatan sebelumnya, di angkatan 5 dulu, saya pernah menjadi pengajar praktik, menjadi PP seperti Ibu Tri Yunita dan Pak Nopri. Saya menjadi pengajar praktik di angkatan kelima. Dan pada angkatan 9 ini saya dipercaya menjadi fasilitator yang alhamdulillah secara kebetulan kelas yang saya ampu pun adalah kelas Bapak Ibu yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi nggak jauh-jauh. Jadi kalaupun nanti kita ingin saling ketemuan, insya Allah tidak butuh biaya banyak dan tidak butuh waktu lama, mudah-mudahan. Kemudian dari tempat tugas saya guru matematika Bu, Bapak Ibu. Guru matematika di SMP Negeri 24 Rejang Lebong. Tepatnya itu di arah Bukit Kaba atau Gunung Kaba. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendaki Bukit Kaba, sebenarnya bukan bukit, itu sudah Gunung Kaba itu. Itu ada SD di dekat di lerengnya itu, kemudian di belakangnya ada SMP. Nah, di situ saya bertugas selama ini Bapak Ibu. Mungkin perkenalan singkatnya sebatas itu dulu Bapak Ibu. Insya Allah kalau jadi guru sudah cukup lama Bapak Ibu, karena ini profesi pilihan kita dan pilihan saya. Alhamdulillah sudah menjadi guru sejak tahun 1993 ya, 93. Nah, insya Allah ini gak lama lagi pensiun ini. Sekitar insya Allah kalau umur sampai nanti sekitar 5 tahun lah, kurang lebih 5 sampai 6 tahun lagi mungkin sudah pensiun. Tapi alhamdulillah ini masih dipercaya dan masih ada kesempatan untuk kita belajar lagi Bapak Ibu. Karena kita namanya belajar itu adalah belajar sepanjang hayat. Kesempatan belajar itu kita manfaatkan di sini. Karena di program guru penggerak itu Bapak Ibu, bahwa ilmu yang Bapak Ibu peroleh sebagai guru penggerak nantinya, harapan kita nanti CGP itu C-nya akan segera hilang menjadi GP, guru penggerak. Jadi ilmu yang Bapak Ibu peroleh nanti adalah 70% itu dari Bapak Ibu belajar mandiri, yaitu buka LMS dan seterusnya. 70% bisa kita bayangkan itu. Kemudian 20% itu berasal dari kolaborasi Bapak Ibu dengan teman-teman. Artinya 20%-nya itu Bapak Ibu diskusi, Bapak Ibu tukar pikiran, Bapak Ibu saling memberi menerima di antara rekan-rekan CGP, itu adalah misalnya 20%. Lalu hasil bagaimana? Nah, dari fasilitator itu hanya 10% saja. Jadi jangan dianggap fasilitator itu adalah segala-galanya. Tapi fasilitator adalah sekedar mendampingi Bapak Ibu. Kita belajar bersama. Kami juga masih sama-sama belajar. Kita juga sama-sama belajar, menambah wawasan demi untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Nah, mungkin itu Bapak Ibu gambaran sementara dari saya, perkenalan dari saya. Sekali lagi hari ini jangan dibuat tegang, jangan dibuat stres banget. Silakan kalau Bapak Ibu sambil mau ngeteh, mau ngopi, silakan. Saya silakan saja, silakan sediakan sambil kita ngeteh ngopi, tidak masalah. Kemudian bagi yang nanti ada keperluan mungkin mau ke belakang, silakan. Sebatas memungkinkan kamera selalu on, mohon kamera selalu di-on-kan. Namun seandainya memang tidak memungkinkan, misalnya kendala sinyal yang kadang keluar masuk di room ini, nah itu namanya pengecualian, itu diperbolehkan. Atau barangkali Bapak Ibu ketika ada kegiatan seperti ini ada kendala, misalnya maaf ini anak kita di sebelah ini nangis jerit-jerit, jangan malah kita ayo sana. Nah, jangan kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Silahkan diurusi dulu, itu tugas kita. Lalu gimana tugas rumah tangga dan tugas nanti ini ketinggalan. Kalau bisa jangan kita kalahkan salah satu Bapak Ibu.
tugas yang kita lakukan kita menangkan semuanya. Tugas ini bisa menang berhasil, tugas rumah tangga menang berhasil, tugas di sekolah juga menang atau berhasil. Nah itu harapan kita. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya. Silahkan kita mulai perkenalan. Hari ini sekali lagi kita hanya banyak perkenalan, nanti kita banyak cerita-cerita saja. Kita mulai dari mana ini? Dari Pak Zon dulu Pak ya. Dari bapaknya dulu Pak Zon. Terus di kelas kita ini ada berapa orang laki-lakinya Pak ya? Pak Zon dan Pak Lailatul Qadar kayaknya ya. Ya silakan Pak Zon terus dia untuk memperkenalkan diri, kemudian di mana tempat tinggal silahkan, mau tempat tugas silahkan, atau yang lainnya silahkan Pak, tidak dibatasi, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Amin. Insyaallah amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya, Bapak Ibu boleh raise hand, boleh Bapak Ibu, sambil kita berlatih raise hand. Silakan. Gunakan fitur di bawah itu. Yang mau memperkenalkan yang kedua. Oke, silakan Ibu Kustining sih, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamat tempat tinggal di Jalan Meranti 15 Ceteng.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, lanjut Ibu Rihasna, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut silakan. Siapa lagi Bapak Ibu yang gunakan raise hand saja Bu? Ya, Bu Trisnawati, silakan Ibu. Silakan Ibu Trisnawati. Mic-nya belum buka kalau Bu. Masih di mute itu Bu, belum ada suara. Di bawah ada lambang apa itu ya? Mic apa speaker? Nah ya, lambang mic apa speaker itu mic ya. Nah, diklik aja situ Bu. Kalau nggak salah paling kiri ya. Belum ketemu Bu Trisnawati. Ntar tunggu dulu. Atau sambil nunggu Ibu Trisnawati boleh Bapak yang lain. Ibu Puji, Ibu Sri dulu ya, Bu Sri Lestari Puji Rahayu. Oh iya, lengkap juga Bu Puji. Ya, silakan Ibu Sri Puji Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Sri Lestari Puji Rahayu. Istri saya juga ada pujinya Bu. Ya.
ada Pujinya juga makanya tadi saya senang manggilnya Puji gitu. Oke, silakan Ibu Yulina dulu. Silakan Ibu Yulina ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya. Insyaallah. Oh ya. Ya. Alhamdulillah. Amin, insyaallah. Amin Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Ibu siapa Bu? Nur Lucia. Ibu Sri sudah ya? Rasanya masih belum turun Bu ya. Bu Nur Lucia. Ya, ada Bu Nur Lucia Dewi. Oke, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, pengaruh sinyal tuh nggak apa Bu. Justru ini seninya kita virtual tuh itu Bu. Jadi memang seninya ya begitu. Kalau kalau mulus-mulus semua itu nggak ada seninya nanti Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Iya, iya. Oh Ibu satu sekolah dengan Ibu Kustining sih kayaknya Bu ya. Oh iya ya, oke oke sip. Oh iya ya. Oh begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sinyalnya gangguan boleh kameranya ditutup nggak apa-apa Bu. Biar kan kamera itu berat itu. Ya nggak apa-apa, close kamera nggak apa-apa. Tapi yang penting nanti ketika bicara kita open mic. Open mic. Oke, terima kasih Ibu Nurulus ya. Selanjutnya siapa Ibu Yepi, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, betul Ibu. Pas. Iya, betul Bu. Oke, terima kasih Bu Yepi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut Bapak dulu ya, Pak Lailatul Qadar ini Pak. Silakan Pak. Nanti semua kebagian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Ya. Amin. Ya. Oh ya ya. Oh ya ya. 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 Amin. Ya Rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Septi, silakan Bu Septi. Jelas Bu. Ya. Ya ya. Oh ya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Nah, ya Allah. Mantap. Ya. Lengkap. Masya Allah. Insya Allah sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu
Trisna ya, Bu Trisnawati, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati. Saya mulai mengajar itu sejak tahun 2010 Pak di SMK 3. Dan itu di tahun 2014 SMK 3 pemekaran Pak menjadi SMK 7. Jadi mulai 2014 saya mengabdi di SMK 7, SMK yang paling berontak di Provinsi Bengkulu tadi. Alhamdulillah di SMK kami ada 3 potensi keahlian Pak, ada perhotelan, ULP, dan kuliner. Saya menemukan Pak di karena di sekolah saya Ya. saya minta bantuan bimbingan dari Pak Gunawan selaku fasilitator dan selaku pengajar praktik dan teman-teman semua untuk kerjasamanya. Semoga kita semua lancar selama pendidikan bulan-bulan ke depannya. Amin. Kita semua sehat, kita semua bisa melaksanakan rutinitas dengan baik dan kekeluargaan kita selalu terbentuk untuk saling tolong menolong. Amin. Mungkin itu aja Pak. Oh ya, alamat sekolah saya di Jalan Lengkuing Pak. Oh ya. Tepatnya di dekat SMA 1. Saya tinggal di Sekolah Alam, tidak jauh dari sekolah. Kebetulan. Alhamdulillah saya baru punya 1 anak dan alhamdulillah sudah punya 1 suami. Ya, alhamdulillah. Ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Trisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sip. Iya, menakutkan. Iya. Ush. Oh ya. Ya. Saya ikut DGP jadi tantangan juga. Ya. Kemudian saya tinggal di Ketungan Pak. Iya. Ya, ya, oke. Amin ya rabbal alamin. Mantap. Iya, Bu. Sama-sama.
Amin Bu, betul Ibu. Oke. Terima kasih Bu Eka. Mantap sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk CGP sudah semua kayaknya atau ada Bapak Ibu? Kalau sudah, saya minta Ibu Tri sebagai PP kayaknya hadir juga tadi, dan Pak Nopri juga ada sepertinya. Kita kenalan dulu Pak Nopri sama Ibu Yunita, Bu Tri Yunita. Maaf, ini kayak ini Bapak Ibu seninya saya bilang tadi kan. Saya matikan mic, saya ngoceh aja sendiri tadi Bu. Iya. Tadi ada Ibu Tri Yunita dan Pak Nopri Pardianson. Jika masih di dekat device-nya boleh berkenalan Pak atau Ibu, silakan Bu Tri atau Pak Nopri. Tidak ada. Oh, tidak apa, nggak apa-apa Bapak Ibu. Memang tugas Fasil itu ketika kita melakukan ruang virtual seperti ini atau ruang kolaborasi dan diskusi, tugas Pak PP itu memang membersamai, istilahnya membersamai berarti mereka itu melihat kehadiran dan keaktifan kita. Setidaknya itu kalau dari segi materi, Bapak Ibu PP memang beliau hanya istilahnya itu memantau saja, istilahnya Bapak Ibu CGP ini anak-anaknya, anakku ini belajar nggak ya sama gurunya, kira-kira begitu kurang lebih. Ketika suruh kumpul-kumpul ini ngumpul-ngumpul apa enggak, kalau sudah ya nggak apa-apa. Tapi harapan kita jika Bapak Ibu PP bisa mendampingi sampai selesai itu alhamdulillah, memang harapan kita. Artinya bisa tahu bagaimana keadaan para CGP-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita. Oh iya Bu, bisa Bu. Oh oke. Sekarang sudah Bu, silakan Bu, perkenalan dulu Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya. Terima kasih Ibu. Kalau boleh tahu Bu Tri, tugasnya di mana Bu? Oh, satu sekolah dengan siapa tadi ya? Tadi Bu siapa yang pernah dari sana tadi? Bu Eka ya, tadi pernah dari SMK tadi. Astagfirullahaladzim. Nah ini lagi Bu. Iya. Tadi Bu Eka pernah di sana tadi ya, yang SMK 3 tadi kalau nggak salah. Oh 5 Bu ya, oke. Ya maaf. Oh gitu ya. Oh Bu Trisna, ya betul Bu Trisna Bu ya. Oke, terima kasih Bu Tri. Pak Nopri apakah masih bergabung Pak Nopri? Alhamdulillah. Nah ini kita pengen lihat wajahnya juga Pak. Oke silakan Pak, kita berkenalan sebentar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Amin. Terima kasih Pak Nopri Pardianson dan Ibu Tri. Selanjutnya untuk Bapak Ibu PP, Pak Nopri dan Ibu Yun, seandainya masih berkenan ikut virtual dengan kami silakan. Tapi seandainya tidak, paling tidak ya kalaupun mau open close kamera silakan Pak. Ya, yang pasti bisa memantau kira-kira apa yang dilakukan oleh para
CGP kita. Mungkin demikian Bapak. Jika ada persoalan lain silahkan close kameranya dan Ibu Tri disilahkan. Terima kasih Pak. Ya, Pak, terima kasih. Baik, Bapak Ibu CGP hebat sekalian, kita sudah saling berkenalan. Memang betul kita sebagai guru ini harus sebenarnya ada istilah kalau zaman dulu tuh, kalau saya ingat ketika kami masih tamat-tamat SMA dulu ada namanya, kalau kita belajar P4 itu kalau zaman dulu Bapak Ibu, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, itu ada namanya long life education. Nah, belajar sepanjang hayat. Jadi sebenarnya kita itu tidak ada mengenal usia ketika kita harus belajar. Walaupun kita mau pensiun, walaupun kita mau mati, mau kira-kira begitu, tetap kita harus bangkitkan semangat untuk belajar. Karena pendidikan itu semakin lama itu seiring dengan perkembangan zaman dia akan selalu berkembang. Tidak statis tetapi selalu dinamis. Kita pun harus juga mengikuti perkembangan tersebut. Jangan sampai nanti dunia sudah berkembang kita masih stagnan saja. Istilah Ibu siapa tadi itu? Kita pun harus ikut berkembang. Apa yang terjadi harus kita ikuti. Mungkin demikian. Demikian Bapak Ibu untuk kisah singkat perkenalan kita hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut di sesi berikutnya, nanti sesi berikutnya kita juga masih cerita-cerita, kita ngobrol-ngobrol juga Bapak Ibu. Mungkin kita adakan semacam kesepakatan kelas, dan ini akan berlaku tidak hanya untuk hari ini saja, tapi untuk hari-hari berikutnya. Dan ya insya Allah sampai kita selesai di program ini. Sebelum nanti kita tulis saja di chat Bapak Ibu ya, di kolom chat, sambil kita berlatih nulis di kolom chat. Sama Bapak Ibu, kalau masalah gaptek sama, kita juga masih sama-sama kita belajar, intinya sama belajar. Kita ya ada fitur-fitur apa nanti mari kita sama-sama pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan kita nanti kalau kita mau belajar insya Allah pasti bisa, insya Allah. Yang penting kita mau belajar. Sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu mengenai pemilihan waktu. Kemarin Pak Lailatul Qadar sudah mengapresiasi pemilihan waktu jam atau pukul 16 itu tepat menurut beliau. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, secara kebetulan saya mengampu 2 kelas untuk Provinsi Bengkulu. Nah, jadi kelas kita ini adalah kelas 30, 0930. Sementara satunya lagi kelas 0929. Kelas 29 tadi sudah melakukan kegiatan seperti kita ini pada pukul 1 sampai pukul setengah 3 atau 13 sampai 14.30, karena waktu kita untuk pertemuan virtual hari ini itu 90 menit Bapak Ibu. Jadi untuk kita mulai pukul 16 sampai insya Allah 17.30 nanti. Kenapa kita pilih pukul 16? Jadi begini Bapak Ibu, kemarin kami ketika kumpul para fasilitator itu sempat terjadi semacam ya diskusi lah Bapak Ibu gitu ya, yang sering menjadi apa namanya ya, agak kesulitan itu seandainya satu orang fasilitator dia membawahi CGP dari kabupaten yang berbeda. Misalnya ada yang dari Bengkulu Utara dan dari Kaur misalnya. Sementara waktu sholat mereka itu kan berbeda. Nah itu yang jadi kendala. Bahkan kami kemarin tuh pernah, ketika saya mendampingi CGP kami kemarin, kita gabungnya itu dengan kawan dari Jambi, kadang dari Sumatera Barat, dimana waktu sholatnya itu bedanya jauh. Nah oleh karena itu kemarin kami mengambil semacam apa namanya ya, kita kesepakatan dan rembukan bagi yang mengampu 2 kelas. Alhamdulillah seperti kita ini semuanya adalah kelas Bengkulu, jadi kita ngaturnya itu mudah. Kemudian waktu sholat pun kalau curup dengan Bengkulu saja itu saya kira kan nggak begitu jauh, hanya selisih 1-2 menit saja. Jadi untuk modul 1.1 ini yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu, jadi modul 1.1 sebenarnya kalau di angkatan sebelumnya tidak ada, tadi saya sampaikan, tidak ada eksplorasi konsep seperti hari ini. Sekali lagi ini pertama kita lakukan. Kalau rukol itu sudah ada di modul 1.2 sampai nanti 3.3 itu ada namanya rukol, semuanya selalu ada. Sedangkan untuk eksplorasi seperti ini baru pada angkatan kita ini. Kembali bahwa tadi di kelas
29 itu sudah melakukan kegiatan eksplorasi konsep virtual seperti ini pada pukul 13 atau pukul 1 siang. Sementara kelas kita adalah pukul 16 atau pukul 4. Ini berlaku untuk 3 hari ke depan Bapak Ibu. Jadi hari ini kita virtual eksplorasi konsep, besok ruang kolaborasi kerja kelompok, nanti lusa itu ruang kolaborasi presentasi hasil kerja kelompok. Waktunya tetap kita ambil yang ini. Kalau hari ini kita pukul 4, maka besok juga pukul 4, lusa juga pukul 4. Kenapa saya ambil pukul 4? Kami ambil pukul 4 begini Bapak Ibu. Untuk hari ini kita hanya 2 jam pelajaran, hanya 90 menit, nanti selesai insya Allah 17.30. Tetapi ketika nanti kita melakukan ruang kolaborasi rukol, itu waktunya adalah 135 menit. Jadi kalau kita mulai pukul 4, insya Allah bisa berakhir pukul 18:15 kurang lebih. Insya Allah maghrib kita masih aman, karena maghrib kita kan kurang lebih 18 lewat 15 lewat dikit lah begitu. Nanti caranya supaya nanti kita terpenuhi yang 135 menit, barangkali waktunya nanti kalau misalnya maghribnya tepat kita ambil pukul 6.15 misalnya itu, maka kita mulai jangan tepat pukul 4. Nah, kita mulai pukul 4 kurang 10 sudah kita mulai, sehingga nanti kan selesainya juga bisa sebelum maghrib. Jadi insya Allah waktu sholat supaya tidak terganggu. Itu untuk modul 1.1 ini Bapak Ibu. Sementara nanti untuk modul 1.2 kita nanti akan gantian Bapak Ibu. Gantian dengan yang kelas 29 tadi. Untuk modul 1.2 nanti kelas kita ini masuknya jam 13 atau jam 1. Sementara kelas 29 masuknya jam 4 seperti ini. Jadi kita selang-seling terus Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu nanti ketika melakukan kegiatan pada pukul 1, karena di Bengkulu sudah full day, pasti itu masih di sekolah, maka saran saya Bapak Ibu diatur saja, disampaikan ke kepala sekolah dengan baik, itu bisalah Bapak Ibu kira-kira seperti itu nyampaikannya. Selain itu kan ketika kita ikut kegiatan ini kan kepala sekolah sudah meng-ACC, sudah memberikan persetujuan. Artinya ketika kita tinggalkan pun kira-kira begitu, sebenarnya nggak masalah. Tapi saya yakin tanggung jawab moral kita dengan anak-anak itu nggak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kalau bisa jangan dikalahkan salah satu. Tetap itu prinsip saya itu. Kita ada kegiatan ngajar, ada kegiatan PGP. Harus kita menangkan dua-duanya. Bagaimana caranya? Ya bisa jadi nanti untuk mengajar kita tukar jam dengan kawan, kita tukar dulu. Atau bisa jadi nanti kita majukan atau mundurkan. Atau bisa jadi mungkin nanti Bapak Ibu diganti atau dialihkan ke hari lain. Itu sekali lagi terserah Bapak Ibu. Atau barangkali nanti anak-anak itu kita beri tugas yang sekali lagi tidak mengabaikan tugas utama hanya karena mengikuti program guru penggerak. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi masalah waktunya seperti itu. Atau ada yang mau menyampaikan berpendapat masalah waktu, Bapak Ibu silakan. Sebelum kita lanjut silakan. Boleh resen boleh. Kita santai aja Bapak Ibu. Ini nggak usah dibuat tegang-tegang, nggak usah. Silakan. Ya, silakan Ibu Septi. Ya. Iya. Iya. Betul.
Tidak, insya Allah tidak, Bu. Insya Allah, Bu, selama fasilnya masih Pak Gunawan masih boleh, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, Nanti pada perjalanannya kami juga akan iya, boleh. Iya, iya, Bu. Oke, karena tadi itu, Bu, yang saya sampaikan, kita nanti untuk kegiatan jangan dikalahkan salah satu, harusnya menang semuanya, sukses semuanya. Oke. Iya, betul. Terima kasih. Ada? Ya, oke, Bu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita buat apa semacam ya untuk kesepakatan kita baik di awal ini maupun untuk selanjutnya nanti. Oh iya, tapi melupa Bapak Ibu, habis kita perkenalan ini harusnya di kelas kita ini ada ketua kelasnya ini Bapak Ibu. Kita belum bentuk ketua kelas ini. Belum nunjuk ini ketua kelas, nanti kalau ada urusan apa-apa biar cepat. Mau saya nih yang bapak-bapaknya lah ini. Iya, betul itu. Silakan Pak Zon atau Pak siapa? Pak Nopri? Jangan Pak Nopri. Pak Kodar. Ya, Pak Pak Lail kemana Pak Lail? Ya, kita tunjuk Pak Zon aja lah Pak ya. Pak Zon Tusdi. Ya, nanti supaya mudah koordinasi. Tadi kalau di kelas 29 begini Pak, mereka mau membentuk kelompok apa grup sendiri yang nanti kaitannya katanya dengan tugas-tugas di LMS. Maaf, kira-kira nanti kalau ada tugas mau, maaf bahasa kitanya, ketika kawan ketinggalan, ayo kita dorong sama-sama, kita saling berbagi lah pokoknya. Siapa duluan, ayo kita bantu. Tujuannya kita pokoknya di program guru penggerak ini Bapak Ibu, kita tidak mencari juara, tapi kita harus maju dan sukses bersama. Nah, itu harapan kita. Oke, baik Bapak Ibu, kita ketua kelas kita Pak Zon ya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk kesepakatan kelas kita, barangkali Bapak Ibu yang ini sudah kesepakatan umum, nanti ketika kita melakukan kegiatan virtual seperti ini, baik di kelompok kita sendiri nanti kita kerja kelompok atau dengan fasil seperti dengan saya ini, atau ketika nanti ada di ruang elaborasi pemahaman yaitu bersama instruktur, maka tetap kita harus open kamera sebatas tidak ada kendala. Sekali lagi, ketika tidak ada kendala kita harus open kamera. Yang kedua, mic supaya kita matikan kecuali ketika akan berbicara dan sudah disilahkan oleh yang memandu kegiatan. Kemudian yang berikutnya barangkali Bapak Ibu ketika ingin menyampaikan sesuatu, kita manfaatkan fitur yang ada yaitu misalnya raise hand. Karena kalau tidak begitu nanti kita berebut mau ngomong, berebut kita mau berpendapat dan seterusnya. Insya Allah nanti ketika kita diskusi nanti akan seru Bapak Ibu itu. Yang lainnya silakan Bapak Ibu, saya minta setidaknya satu orang masing-masing Bapak Ibu menuliskan di kolom chat kira-kira aturan atau kesepakatan apa lagi yang perlu kita tambahkan untuk kegiatan virtual kita. Silakan Bapak Ibu, di bagian kanan itu ada kolom chat, silakan diketik di sana. Oh ya, maaf. Oke. Silakan diketik di kolom chat Bapak Ibu ya. Kira-kira kesepakatan dan apa yang perlu kita sepakati di kelas kita ini. Silakan, itu usulan Bapak Ibu. Iya, betul Pak. Ke belakang itu jangan kita tahan. Nah, makanya air minum silahkan disiapkan, dan saran saya nanti seperti kita ketika kita kegiatan virtual lainnya seperti yang dilakukan oleh Bu Septi tadi waktu di program sertifikasi itu cukup ketat.
Kalau bisa ketika kita mau ke belakang pun kita minta izin dengan cara tulis di kolom chat. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Kita minta izin. Silahkan Bapak Ibu ketika ada itu. Termasuk tadi saya bilang ketika kita sedang begini, anak kita nangis, jerit-jerit, jangan kita biarkan Bapak Ibu. Silahkan diurusi dulu, tetap kamera kita buka. Atau ketika kita sedang seperti ini, ada tamu, ada tetangga kita yang mau ke rumah kita, silahkan tinggalkan dulu. Tidak apa-apa. Itu kalau dengan saya itu silahkan Bapak Ibu. Ya silakan yang lainnya. Ya, ya Bu. Iya, iya. Seandainya memungkinkan boleh Bu. Nah, kita nggak sampai jam 6 hari ini Bu. Insya Allah sampai setengah 6 ya Bu. Nanti sambil kalau Ibu berkendaraan, silakan yang penting hidupkan aja HP-nya, kameranya ditutup nggak apa-apa, silakan Ibu. Yang penting bisa mendengarkan apa yang kita lakukan di grup ini, apa di forum ini. Ya begitu Bu. Iya Ibu Trisna, betul sekali itu. Ketika kita di ruang ini sebaiknya kita tepat waktu. Nah, disiplin, karena itu kunci segalanya adalah disiplin. Betul itu. Sambil kita baca Bapak Ibu ya, kita lihat di kolom chat sambil kita bahas sama-sama. Silakan yang lain Bapak Ibu, silakan usulannya sampaikan aja. Gak usah ragu-ragu. Bu Yurita, tidak dilarang makan mentah. Ya betul Bu. Silahkan, makanya silahkan siapkan makan camilan istilahnya, minum kopi teh silahkan siapkan di dekat kamera kita, di dekat device kita, silahkan Bapak Ibu. Saling mensupport, betul, itu memang harus berbicara yang baik dan sopan dengan kalimat ya, yang positif, betul sekali Bu. Menghargai dan menghormati pendapat teman, ya betul Bapak Ibu. Jadi ketika nanti ada kawan bicara, kita belajar mendengar, kita belajar bagaimana kita memahami apa yang disampaikan oleh orang. Betul sekali. Kalau saya sering menyampaikan ke anak-anak di sekolah itu, anak-anak kita ini kan diciptakan 2 telinga 1 mulut. Nah, berarti kita harus mendengarnya 2 kali, berbicara 1 kali. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih itu Bu masukannya. Tidak ada lagi Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, kita anggap cukup. Barangkali itu artinya kesepakatan umum kita, dan ini kalau kesepakatan namanya itu usulan dari kita, maka kita akan berusaha untuk mengikutinya, untuk melaksanakannya dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya pada setiap kesempatan ketika kita sedang mengadakan virtual seperti ini, saya minta dan mohon sekali untuk pertama itu diingatkan Bapak Ibu, diingatkan pertama untuk merekam setiap kegiatan. Alhamdulillah untuk yang ini sudah saya rekam Bapak Ibu. Ini kita rekam, ini untuk bukti kita laporan kita ke BGP dan di kementerian. Namun setiap ketika kita ruang virtual, bila belum direkam tolong saya diingatkan, kadang-kadang saya lupa. Makanya tadi saya minta tolong di grup tadi kan, kalau ada yang bisa merekam, karena akun saya belum premium sehingga tidak bisa merekam. Ini saya gunakan fitur lain ini, bukan rekaman di Gimit ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika masuk waktu sholat, nah saya tolong diingatkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga demikian,
ketika masuk waktu sholat, silakan Bapak Ibu tinggalkan ruang ini dulu dengan tetap membuka kamera. Silakan tinggalkan ini untuk sholat terlebih dahulu. Karena Bapak Ibu, CGP segala macam ini kan ini yang kita kejar untuk dunia, tapi untuk akhirat itu ya itulah, hanya sebentar aja masa sampai kita kalahkan. Nah itu Bapak Ibu ya, untuk waktu sholat. Jadi baik Bapak Ibu, jadi saya kira untuk kesepakatan umumnya, pertama kita hadir tepat waktu atau disiplin waktu. Kemudian ketika kita ikuti ini kegiatan, kita hadir seutuhnya. Hadir dalam arti tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah, tidak main-main, tapi kita serius mengikuti. Kemudian kamera selalu on, dalam arti kecuali ada hal-hal tertentu, misalnya sinyal lemot dan seterusnya. Kemudian mic selalu off kecuali pada saat disilakan untuk bicara. Kemudian jika ingin menyampaikan sesuatu, kita gunakan fitur raise hand. Atau nanti Bapak Ibu boleh nanti silakan coba di bawah itu ada fitur yang tanda apa itu, send reaction, menggambar orang tuh kalau nggak salah itu. Di situ ada tepuk tangan, ada lambang bintang, ada lambang hati. Ini Ibu Sri, Bu Afina sudah membuat jempol dan seterusnya. Ada yang nanti sukanya hati. Nah ini boleh silakan nanti kita gunakan. Kemudian jika ada keperluan silahkan minta izin, kita sampaikan di kolom chat. Nah itu mungkin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa ini waktunya sudah semakin mendekati akhir, tapi sebenarnya saya ini belum selesai Bapak Ibu. Dalam arti saya masih kepingin mengajak Bapak Ibu untuk cerita pengalaman. Mari kita cerita pengalaman, berbagi pengalaman selama ini. Adakah misalnya di sekolah itu sosok selama kita sekolah dulu dari SD, bahkan dari TK sampai sekarang, sosok yang kira-kira memang memotivasi kita, sosok yang betul-betul menjadi idola kita, sosok yang betul-betul tak terlupakan sepanjang hayat kita. Nah, silahkan Bapak Ibu, untuk hari ini silahkan Bapak Ibu cerita. Nanti kalau bisa waktu kita masih ada sekitar 22 menit lagi, nanti 17.30 kita sudahi Bapak Ibu. Nah kita berbagi dari 22 orang ini, silahkan nanti waktunya, yang pasti semua nanti bisa bercerita, berbagi pengalaman untuk kita ambil manfaatnya dari cerita-cerita tersebut. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin duluan silakan raise hand. Yang raise hand pertama itu yang akan kita persilakan cerita pengalaman. Oke, Bapak Lailatul Qadar, silakan Pak. Nanti setelah Pak Lailatul Qadar selesai, silakan Bapak tunjuk siapa yang Bapak izinkan untuk berbicara setelahnya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Boleh. Sabtu.
Masya Allah, luar biasa Bapak. Iya. Waalaikumsalam. Silakan Pak, tunjuk siapa lagi Pak? Iya, silakan tunjuk Pak. Terima kasih Ibu Septi, luar biasa sekali. Ini kan bisa memotivasi kita yang lain. Silakan Bu Septi, tunjuk yang lainnya.
Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu. Siapa BK? Iya, silakan Bu. Let's see.
Ya, terima kasih Bu. Masih silakan Bu, kita lanjutkan lagi Bu. Siapa lagi yang Ibu tunjuk? Iya, pilih Bu. Ibu Oprina, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut Bu. Iya.